Ya, terima kasih buat Anda yang masih bergabung bersama kami. Sekali lagi, saya berada di kantor Kecamatan Likupang Barat dan kebetulan Bupati Minahasa Utara berkantor di sini. Jadi kita sekalian menemui Bapak ya. Pak, saya dengar kemarin informasi dikatakan bahwa Pak Jono ini betul-betul sibuk di awal-awal pemerintahan ya. Bahkan dikatakan pagi-pagi sudah keluar dari rumah, pulangnya tengah malam. Bagaimana itu, Pak? Ya, jadi memang begini, kita di awal-awal, kebetulan karena memang kami biasa ritme kerja itu cukup panjang, dan seperti saya sampaikan tadi, kita mau bergerak cepat, kita mau berlari. Dan karena itu saya berusaha untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada. Dan mungkin ini menjadi suatu tantangan tersendiri juga bagi ASN-ASN saya gitu kan. Tetapi saya sangat yakin dan menurut penglihatan saya dari sampai saat ini mereka juga cukup mampu untuk bisa mengikuti dan mengimbangi. Iya. Tetapi ini juga saya sudah sampaikan bahwa ini adalah bagian dari pelayanan. Pada saat mereka sudah memberikan diri untuk menjadi aparatur sipil negara, maka mereka harus siap untuk bisa melayani masyarakat kapan saja. Pertama kali Bapak hadir di kantor Bupati Minahasa Utara dan Bapak lihat sendiri, bagaimana kedisiplinan ASN di sana menurut Bapak? Ya, memang awal-awalnya kita banyak sekali yang harus kita rubah, termasuk kedisiplinan. Oleh karena itu saya tegas langsung memberikan instruksi, dan sampai sejauh ini ya kita sampai diikut sertakan atau kita ditetapkan, ditetapkan oleh Pak Gubernur, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk diusulkan ke pemerintah pusat sebagai Kabupaten Bumi Revolusi Mental. Nah, itulah yang saya paparan kemarin di Kementerian Kemenko, dan kita sudah ditetapkan, tinggal deklarasinya saja. Tetapi ini merupakan satu tantangan bagi kita. Dan ini program Revolusi Mental ini kita berbicara bukan hari ini harus segera berubah, tidak. Tahap pertama 10 tahun. Butuh proses. Saya udah nggak jadi bupati lagi. Tahap pertama 10 tahun. Kalau belum selesai, tahap kedua 10 tahun lagi. Tetapi tahap pertama 10 tahun ini kita bagi 5 tahun. Baru ada action plan di setiap tahun. Nah, tahun ini saya temanya gotong royong. Karena kita lagi menghadapi pandemi. Betul. Kita harus bahu-membahu. Gotong royong kita menghadapi masalah ini. Tapi Bapak tetap optimis ya? Ini saya bisa sangat optimis. Saya direalisasikan. Saya sangat optimis. Karena kita ini memiliki sejarah karakter. Orang-orang Minahasa ini memiliki karakter yang baik, pinter-pinter, orang-orang yang pekerja keras, begitu. Baik. Nah, Pak boleh kasih bocoran dong, ini di Likupang atau di Minahasa Utara sendiri, katanya kan kemarin akan ada event-event nasional, bahkan internasional, itu apa saja Pak? Iya, jadi begini, ada yang sebenarnya di samping event-event nasional yang sudah disiapkan oleh kementerian di kita, termasuk kegiatan-kegiatan sport tourism, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat nasional yang sudah disiapkan oleh kementerian maupun oleh kami. Juga ada event internasional yang sedang kita persiapkan, yaitu Women 20 G20. Itu rencananya akan dilaksanakan di Likupang. Dan ini akan dihadiri oleh 20 negara, tetapi akan diikuti oleh kurang lebih 200-an sampai 300 peserta lain dari ratusan negara di dunia. Seberapa penting event ini Pak sebenarnya? Sangat penting, karena ini juga merupakan suatu event yang dilaksanakan di beberapa tempat di Indonesia. Dan karena ini G20, maka 20 tahun lagi baru balik lagi ke sini. Kan setiap negara digilir. Betul. Nah, sekarang giliran Indonesia 2023. 2022. Tahun depan ya? Tahun depan. Nah, sehingga untuk balik lagi 20 tahun lagi, balik ke Indonesia lagi. Dan Likupang salah satu tempat yang dipilih untuk pelaksanaan kegiatan itu. Nah, makanya kita akan berbenah semaksimal mungkin. Tadi juga saya sudah melakukan Zoom meeting dengan panitianya. Saya menyampaikan kesiapan kita Likupang untuk menghadapi event itu. Dan tentunya ini merupakan satu ajang promosi bagi Likupang dan Kabupaten Minahasa Utara untuk membawa Likupang ke dunia internasional. Agar supaya dunia juga bisa tahu, oh ada Likupang. Selama ini brandingnya Likupang itu identik dengan apa Pak? Yang digaungkan? Ya, Likupang itu identik dengan alamnya yang indah. Jadi yang kita jual itu adalah alam. Nah, alam yang ada kita lihat maupun alam bawah laut. Nah, itu yang kita expose, itu yang kita angkat. Dengan kita juga mengimbangi dengan kearifan-kearifan lokal yang lain yang kita miliki. Termasuk
kerajinan-kerajinan kita, budaya kita, tari-tarian, makanan, kemudian kue-kue, Iya. ya. Itu menjadi suatu bagian yang komprehensif yang bersama-sama kita angkat menjadi bagian dari kearifan lokal yang ada Iya. di Minahasa Utara, khususnya untuk memperkenalkan Likupang ke Sudah dunia. mulai ada pelatihan-pelatihan Pak untuk masyarakat sekitar. Sekarang ini kita melakukan pelatihan untuk yang mendapatkan homestay. Oh ya. Ya, jadi Kementerian PUPR kemarin memberikan kurang lebih 200, hampir 250 homestay yang Ya. ada di 3 desa. Nah, kita sekarang lagi melakukan pelatihan-pelatihan dalam hal bagaimana mereka melayani, ya, hospitality, ya, Hospitality, ya. hospitality, ya, melayani turis Ya. kalau dia datang atau misalnya wisatawan lokal yang Ya. datang, bagaimana mereka bersikap, apa yang mereka harus siapkan yang sebenarnya begitu. Dan dari Bapak sendiri sudah keliling-keliling begitu ya, Ya, melihat bagaimana dari saya dekat. sampai ikut diving. Sampai ikut oh iya, Ikut katanya pertama kali Pak ya. Iya betul. Demi Likupang untuk pengambilan gambar, untuk publikasi. Iya, iya. Ya, kami juga ikut publikasi di Buletinnya Garuda, ya, Wah. untuk bisa diketahui oleh banyak. Demi Likupang pertama kali mencoba Iya, untuk saya masuk pertama kali mencoba untuk diving. Oke. Dan bagaimana Pak pengalaman Luar pertamanya biasa. waktu itu? Ya, saya sendiri melihat bahwa memang pantas saja Hmm. Likupang ini diangkat untuk menjadi destinasi super prioritas karena Ya. sungguh indah, betul-betul luar biasa. Tapi harus dijaga juga, jangan Tapi harus sampai dijaga. rusak. Kemarin juga saya diving yang kedua. Oke. Saya dalam rangka menjaga ekosistem laut dengan ikut menanam terumbu karang Oh ya. di ya. Pulisan. Oh di Pulisan. Jadi saya ya. diving Hmm. dengan bekerja sama dengan Politeknik Manado, Hmm. ya, karena Politeknik Manado ini adalah politeknik yang memiliki jurusan pariwisata. Iya, iya. Nah, sekalian dengan konservasi, saya ikut diving bareng mereka dan kita ikut melestarikan dengan menanam koral. Ya. Nah, kalau ada pemirsa yang tertarik untuk diving di Pulisan, sudah disediakan fasilitasnya Pak di sana? Bisa, Sudah ada? bisa ada, Oh, oke, ada, baik. ada. Yang terakhir Pak, mungkin ada himbauan untuk seluruh masyarakat Minahasa Utara di tengah pandemi COVID-19 dan di tengah PPKM yang dilaksanakan? Baik, terima kasih. Jadi saya Bupati Kabupaten Minahasa Utara menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Di masa pandemik sekarang ini dengan situasi pertambahan jumlah yang terpapar, yang meningkat, saya meminta untuk kita betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kita jangan terlalu melaksanakan kegiatan acara yang berlebihan sehingga menjadikan suatu klaster-klaster baru. Kita harus menjaga daerah kita agar supaya daerah kita tidak banyak yang terpapar. Dengan kita tidak banyak terpapar, maka kita bisa bangkit ekonomi kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bupati Ya, terima atas kasih. waktunya. Terima Selamat kasih, bertugas Regina. kembali. Habis ini masih Ya, mau keliling masih mau juga ya di keliling-keliling, sekitar sini, pemirsa. Luar biasa. Mari kita sama-sama bergotong royong ya pemirsa, membantu pemerintah dalam rangka memerangi COVID-19. Saya Regina pamit undur diri. Kawan Wati TV, Torang PTV. Sampai jumpa.